Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada malam Jumat ini yang merupakan Sayyidul Ayyam, hari yang paling utama. Malam Jumat itu hari yang paling utama. Kita telah membaca surat Yasin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dilanjutkan dengan kultum kita kali ini, yaitu adalah membaca kitab Wasoyal Aba lil Abna. Silakan dibuka kitabnya. Nama kitab ini Wasoyal Aba lil Abna, artinya nasihat ayah untuk anaknya. Halaman 7. Dari halaman 1 sampai 6 sudah pernah dibahas. Jadi sekarang kita mulai dari halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak saja. Ad-darsus salisu, pelajaran ketiga, fi huquqil khallaqil azimi, tentang hak-haknya Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Agung. Jadi pembahasan kita kali ini membicarakan tentang haknya Allah. Haknya Allah berarti kewajiban kita sebagai manusia. Wa huquqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Rasulullah. Jadi haknya Allah berarti kewajiban kita kepada Allah, haknya Rasul berarti kewajiban kita kepada Rasul. Apa yang harus kita lakukan terhadap Allah dan apa yang harus dilakukan kita kepada Rasulullah. Ya bunayya, wahai anakku, innallaha, sesungguhnya Allah, tabaraka wa ta'ala, yang maha diberkahi dan maha agung, huwallazi khalaqaka, dialah yang telah menciptakanmu, wa aujada, dan telah mengadakanmu, wa asbagha alaika ni'amahu, dan telah memberi kepadamu nikmat-nikmatnya, zahiratan wa batinatan, yang zahir dan yang batin, yang nampak dan yang tidak nampak. Jadi kita semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini ada yang menciptakan. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada benda, mimbar ini. Ada orang bilang, ini mimbar nih nggak ada yang bikin. Percaya nggak? Nggak percaya. Pasti ada yang bikin. Itu ada meja. Kemudian ada orang bilang, ini meja nih nggak ada yang bikin, jadi sendiri. Maka orang pasti nggak percaya, nggak masuk akal. Nah begitu juga manusia nggak ada yang bikin, nggak masuk akal. Jadi misalkan ada apa saja pasti ada yang bikin. Ini karpet nih nggak ada yang naruh, nggak ada yang bikin, ada di sini. Nah kita bilang nggak ada yang bikin, itu akal kita menolak. Nah begitu juga manusia nggak ada yang buat, nggak ada yang menciptakan, itu juga akal kita menolak. Pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu pernah nggak ada, tahun 70 kalian belum ada, berarti kita pernah nggak ada. Suatu saat kita akan tidak ada lagi di permukaan bumi, diganti dengan orang lain. Kita sudah kembali ke menghadap Allah. Berarti kita harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menciptakan kita,
Allah yang memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Semua nikmat itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan, itu nikmat dari Allah. Kita bisa punya rumah, punya orang tua, itu nikmat dari Allah. Kita bisa beraktivitas, itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu ada yang zahir, ada yang batin. Nikmat yang zahir itu kita punya uang, kita mendapat makanan, itu namanya nikmat yang zahir. Nikmat yang batin itu misalkan adalah kita diberi rasa bahagia, itu namanya nikmat yang batin. Kita diberi kesabaran, itu berarti nikmat Allah yang batin, yang tidak nampak. Alam ta'lam, tidakkah kamu mengetahui, annaka, bahwa kamu, fi awali amrika, pada awalnya, kunta nutfatan, dahulu kamu setitik mani, fi batni ummika, di rahim ibumu, fama zilta tataqallaba, lalu terus menerus kamu berubah-ubah, fi nikmati rabbika, di dalam nikmat Tuhanmu, wa rahmatihi, dan kasih sayang Tuhanmu, hatta waladatka, sehingga ibumu melahirkanmu, insanan kamilan, manusia yang sempurna. Dulu itu kita setitik mani di dalam rahim ibu kita, lalu di dalam rahim ibu kita itu kita berubah-ubah dari setitik mani menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, dari segumpal daging menjadi tulang, kemudian menjadi tubuh kita yang masih kecil, kemudian lahirlah kita. Itu kita sudah hidup di alam rahim, itu kita sudah hidup, kemudian kita lahir. Kita lahir disebut dengan manusia yang sempurna. Wa wahabalaka lisanan, Allah menganugerahkan kepada kamu lisan, tatakallamu biha, tatakallamu bihi, yang kamu gunakan untuk berbicara. Jadi kita dikasih lisan, bisa bicara, itu yang ngasih Allah. Kalau Allah mau, kita bisa nggak dikasih lisan, kita bisa nggak ngomong. Ada saudara-saudara kita yang gabung, itu tidak diberi anugerah lisan oleh Allah. Nah, kita diberi anugerah lisan, berarti kita bersyukur, bisa bicara, bersyukur. Kalau berbicara karena lisan ini yang ngasih Allah, berbicaranya sesuai dengan keinginan Allah. Berbicara sesuai keinginan Allah berarti ngomongnya yang baik, nggak boleh ada ngomong yang buruk-buruk, itu nggak boleh. Oh ya, ada ini satu hal lagi, sering dengar ngomong cu. Ngomong cu itu adalah omongan buruk. Itu bahasa Jawa Timur. Itu cuman pada nggak ngerti itu omongan buruk. Jadi ada preman ngomong sama temannya, bahasa-bahasa itu diucapkan, dan itu dari bahasa Jawa Timur. Kita tahunya mungkin dari internet atau dari mana, tapi ngomong cu itu buruk, artinya itu bahasa buruk dari daerah tertentu, kemudian kita pakai. Nah, itu nggak boleh kita pakai. Kalau kita tadinya misalkan nggak tahu, sekarang udah tahu, jangan dipakai. Ini sekarang udah, tadinya nggak tahu kalau cu itu singkatan dari jancu. Nah, jancu dan cu itu ucapan yang buruk yang nggak boleh diucapkan. Itu ucapan berasal dari Jawa Timur, ucapan-ucapan orang-orang nggak benar. Jadi itu ketika kita udah tahu, nanti jangan ada yang mengucapkan itu. Ucapkanlah yang baik. Ini kita sering dengar, nggak tahu itu sopan atau tidak, kemudian kita pakai. Yang kita udah tahu itu nggak benar, nggak sopan, jangan dipakai. Nah, itu bukan dari Jakarta memang bahasa itu. Nah, ketika kita udah tahu itu buruk, jangan dipakai. Ya, omongan itu sering dengar di sebelah rumah, sering ngomong sebelah rumah. Ya baik, udah. Jadi ucapan yang buruk jangan kita lakukan. Kitab ini kitab akhlak. Kita ini di pengajian ini berusaha sedikit demi sedikit
bersama adalah memperbaiki akhlak kita dari yang baik, dari yang tidak baik menjadi yang baik semampu kita. Lisan mengucapkan hal-hal yang baik. Wa ainan tubsiru biha, Allah telah menganugerahkan mata yang bisa digunakan untuk melihat. Mata ini kita bisa melihat, itu anugerah dari Allah. Berarti kita gunakan sesuai dengan keinginan Allah. Keinginan Allah adalah kita sering melihat mushaf Al-Quran, kemudian kita baca. Melihat yang baik-baik itu namanya bersyukur terhadap nikmat mata, karena nikmat itu bisa melihat anugerah dari Allah. Sebagian saudara-saudara kita ada yang gak bisa melihat, itu kita dianugerahkan bisa melihat, berarti kita bersyukur bisa melihat anugerah dari Allah. Wa udhunan tasma'u biha, Allah menganugerahkan telinga agar kamu mendengar, bisa mendengar. Jadi kita bisa punya telinga, yang menganugerahkan adalah Allah, kita bisa mendengar, yang menganugerahkan Allah, gunakan untuk yang baik-baik. Ya, denger lagu sekali dua kali boleh, jangan kebanyakan lagu terus dengerin Quran nggak pernah, maka ini kurang baik. Jadi mendengarkan Al-Quran, mendengarkan sholawat itu berarti menggunakan nikmat telinga untuk yang diridhoi oleh Allah. Wa aqlan, Allah menciptakan akal. Akal itu pikiran. Tudriku bihi ma yadurruka wa ma yanfa'uka, yang bisa kamu mengetahui mana yang bahaya bagi kamu dan mana yang bermanfaat buat kamu. Dengan akal kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak baik dan mana yang baik. Akal ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anugerah Allah ini kita gunakan untuk yang diridhoi oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang di dalam kurung, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak mengetahui sesuatu, kemudian Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan pikiran dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kita ngaji kan udah bisa baca Quran, ada yang udah bisa, ada yang belum. Yang udah bisa baca Quran itu ditingkatkan menjadi bisa bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab, ini gak usah pakai terjemah, udah langsung, oh artinya ini, oh artinya ini, oh artinya ini, bisa menjelaskan. Nah, kita usahakan ngaji sampai bisa seperti itu. Ada lagi yang lebih bagus lagi, ini gak ada harokatnya, tapi bisa baca, bisa nerjemahin. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi jangan kita udah Quran, wow udah hebat, udah Quran, masih jauh kalau kita hanya menganggap sudah Quran lalu sudah bisa, padahal masih banyak yang harus kita pelajari. Kitab ini bisa menerjemahkan, lebih bagus lagi. Berarti kita harus terus-menerus bisa belajar. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.